Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami. Adapun judul dari makalah kami yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Sebelumnya perkenalkan, saya Ediska Purnama sebagai pemateri dan moderator, dan rekan saya Zalaimati sebagai Baik, kita langsung saja ke pembahasan materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Pengertian model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah. Masalah nyata yang kompleks. Dalam PBL, siswa ditempatkan sebagai subjek utama yang aktif dalam proses belajar, di mana mereka dituntut untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi atas masalah yang dirancang, khusus untuk merangsang keterlibatan serta pengembangan keterampilan mereka. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep secara mendalam, tetapi juga mendorong pengusaha keterampilan penting seperti berpikir kritis, kerjasama, dan pengambilan keputusan. Proses pembelajaran dimulai dengan penyajian masalah relevan yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka, menentukan informasi tambahan yang diperlukan, dan merancang strategi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Melalui PBL, siswa dilatih untuk terlibat dalam penyelidikan ilmiah, termasuk pengumpulan data, analisis, interpretasi hasil, dan formulasi solusi. Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi berbagai aspek kurikulum. Mereka memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang materi yang dipelajari. Selain itu, PBL mengajarkan keterampilan, kolaborasi, dan komunikasi yang penting untuk keberhasilan siswa di masa depan. Yang B. Karakteristik model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu strategi pendidikan yang menggunakan masalah nyata sebagai pusat dari proses pembelajaran. Pendekatan ini memiliki berbagai karakteristik yang membedakannya dari model pembelajaran lainnya, sekaligus mencerminkan prinsip utama untuk mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan pemecahan masalah siswa. Berikut adalah karakteristik utama PBL menurut berbagai sumber. Yang pertama, masalah sebagai pemicu pembelajaran. PBL dimulai dengan penyajian masalah nyata dan relevan yang dirancang untuk mencerminkan situasi kehidupan sehari-hari. Masalah tersebut biasanya bersifat terbuka, artinya tidak memiliki satu jawaban yang pasti. Siswa didorong untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi melalui proses berpikir kritis dan investigasi yang kemungkinan solusi melalui proses berpikir kritis yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dan membangun konteks pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Salah satu karakteristik utama PBL adalah fokusnya pada siswa. Proses pembelajaran dirancang agar siswa menjadi subjek aktif yang bertanggung jawab dalam mencari solusi terhadap masalah yang diberikan. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. PBL menekankan pentingnya kerjasama dalam kelompok kecil. Siswa bekerja sama untuk berbagai ide, pengembangan pemahaman, dan memecahkan masalah. Interaksi dalam kelompok mendorong komunikasi yang efektif, penghargaan terhadap pandangan yang berbeda, dan keterampilan sosial seperti kepemimpinan serta resolusi konflik. Yang keempat, fokus pada masalah autentik dan kontekstual. Masalah yang digunakan dalam PBL bersifat autentik, yaitu mencerminkan situasi nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang kelima, proses penyelidikan ilmiah. PBL mengintegrasikan penyelidikan ilmiah sebagai bagian penting dari proses pembelajaran. Siswa dilibatkan dalam proses pengumpulan data, analisis informasi, formulasi hipotesis, pengujian solusi, dan evaluasi hasil.
Proses ini melatih siswa untuk berpikir logis, sistematis, dan berbasis bukti. Yang keenam, interdisipliner. Masalah yang disajikan dalam PBL seringkali mencakup berbagai disiplin ilmu, memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antar bidang studi. Pendekatan interdisipliner ini membantu siswa mengembangkan pandangan yang lebih holistik terhadap masalah yang dihadapi dan mendorong integrasi konsep dan berbagai mata pelajaran. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Proses pembelajaran dalam PBL dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis, menganalisis masalah kompleks, membuat keputusan berbasis data, dan menyusun argumen logis. Yang kedelapan, belajar secara mandiri. PBL mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. Mereka bertanggung jawab untuk mencari informasi yang diperlukan, untuk memahami masalah, mempelajari materi baru, dan merancang solusi. Hal ini meningkatkan kemandirian belajar dan kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat. Yang terakhir, refleksi terhadap proses belajar. Refleksi merupakan elemen penting dalam PBL. Siswa didorong untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan strategi yang dapat mereka tingkatkan. Proses ini membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan mereka serta memperbaiki pendekatan belajar mereka di masa depan. C. Tujuan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. PBL bertujuan untuk melatih siswa untuk mampu menghadapi situasi nyata yang penuh dengan kompleksitas. Siswa diajak untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengumpulkan informasi relevan, dan mencari solusi yang efektif. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan kreatif. Dalam PBL, siswa tidak hanya diminta memahami informasi, tetapi juga mengevaluasi dan mempertanyakan data yang ada. Mereka diajak berpikir kritis untuk menganalisis situasi dari berbagai sudut pandang dan menghasilkan solusi yang inovatif. Yang ketiga, mendorong kemandirian belajar. Salah satu keunikan PBL adalah siswa diberi kebebasan untuk mengatur proses belajar sendiri. Mereka harus mencari informasi, mempelajari materi baru, dan menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tanpa terlalu banyak bergantung pada guru. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Dalam PBL, siswa biasanya bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Mereka belajar untuk berinteraksi dengan anggota kelompok, berbagi ide, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencapai kesepakatan bersama. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Masalah-masalah yang dihadirkan dalam PBL seringkali relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka merasa lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar. Dengan menghadapi situasi yang nyata dan menantang, siswa merasa bahwa pembelajaran mereka memiliki tujuan yang jelas dan bermakna. Hal ini membuat mereka lebih terlibat aktif dalam proses belajar, tidak hanya karena tuntutan akademik, tetapi juga karena rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keenam, mengintegrasikan pengetahuan lintas disiplin. Masalah yang diberikan dalam PBL biasanya tidak terbatas pada satu bidang studi saja. Siswa diajak untuk memanfaatkan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran, seperti matematika, sains, dan sosial, untuk menemukan solusi yang komprehensif. Pendekatan ini membantu siswa melibatkan keterkaitan antar bidang ilmu dan mengaplikasikan pengetahuan mereka secara holistik. Yang ketujuh, menghubungkan teori dengan praktik. Salah satu tujuan penting PBL adalah menjembatani teori yang dipelajari di kelas dengan aplikasinya dalam dunia nyata. Siswa tidak hanya memahami konsep secara abstrak, tetapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam situasi nyata. Dengan pendekatan yang berorientasi pada masalah nyata, PBL memberikan siswa lebih dari sekedar pemahaman akademik. Model ini mengasah keterampilan berpikir, kerjasama, dan kemandirian yang diperlukan untuk menghadapi dunia modern.
PPL membentuk siswa menjadi individu yang mampu berpikir kritis, beradaptasi, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang D, ada prinsip-prinsip model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar dengan memecahkan masalah nyata. Berikut ada beberapa prinsip-prinsip model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, fokus pada masalah nyata dan relevan. Prinsip pertama dari PBL adalah bahwa pembelajaran dimulai dengan masalah yang nyata dan relevan bagi siswa. Masalah ini berfungsi sebagai pemicu untuk proses pembelajaran dan memberikan tantangan yang harus dipecahkan. Masalah ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi mencerminkan isu-isu yang ada di dunia nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Masalah yang relevan akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, berpusat pada siswa. Dalam PBL, siswa berada di pusat proses pembelajaran. Peran guru lebih sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan, sumber daya, dan pertanyaan pemandu. Siswa diberi tanggung jawab untuk mencari solusi atau masalah yang ada, yang mendukung pengembangan kemandirian dalam belajar. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun siswa yang lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Yang ketiga, pembelajaran aktif dan keterlibatan siswa. Prinsip ini menekankan bahwa siswa harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif berpartisipasi dalam diskusi, pencarian informasi, dan pemecahan masalah. Yang keempat, kolaborasi dan kerjasama. PBL mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil, saling berbagi informasi, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Yang kelima, berbasis inquiry. Prinsip ini menekankan pentingnya siswa untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. PBL mendorong siswa untuk menggali informasi lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi, mencari sumber relevan, dan mengevaluasi data yang diperoleh. Yang keenam, belajar mandiri dan kemandirian. Siswa dalam PBL diharapkan untuk belajar mandiri. Mereka harus mampu mencari sumber informasi yang relevan, baik dari buku, internet, atau wawancara dengan narasumber. Yang ketujuh, berorientasi pada proses dan hasil belajar. PBL tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilalui siswa dalam memecahkan masalah. Setiap langkah dalam pemecahan masalah, mulai dengan pengumpulan informasi hingga penyusunan solusi, dianggap penting. Guru melakukan evaluasi terhadap cara siswa menyelesaikan masalah dan bagaimana mereka mengelola proses pembelajaran mereka. Yang kedelapan, evaluasi diri dan kelompok. Dalam PBL, evaluasi bukan hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dijalani oleh siswa. Siswa diajarkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka sendiri dan kelompok mereka. Yang kesembilan, pengintegrasian pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Masalah dalam PBL seringkali berpikir interdisipliner, yang memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai bidang ilmu. Yang terakhir, keterkaitan dengan dunia nyata. PBL bertujuan untuk mengaitkan teori yang dipelajari dengan aplikasi praktis di dunia nyata. Prinsip-prinsip model pembelajaran berbasis masalah memberikan panduan yang jelas untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif, bermakna, dan relevan bagi siswa. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Guru. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu poin ke E adalah langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL adalah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman masalah siswa. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya diikuti dalam penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Langkah pertama dalam PBL adalah memperkenalkan masalah kepada siswa.
Dalam tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan konteks masalah yang relevan, dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pemecahan masalah. Yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Setelah masalah diperkenalkan, guru membantu siswa dalam mengorganisasi proses belajar mereka. Ini termasuk mendefinisikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah yang telah diajukan. Berikutnya adalah membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Di tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam melakukan penyelidikan. Siswa mulai mengumpulkan informasi melalui riset, eksperimen, atau pengamatan untuk memahami lebih dalam tentang masalah yang dihadapi. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Setelah melakukan penyelidikan, siswa akan mengembangkan solusi berdasarkan data dan informasi yang telah mereka kumpulkan. Pada tahap ini, mereka diharapkan untuk menyusun hasil kerja mereka dalam bentuk laporan, presentasi, atau produk lain yang relevan. Yang terakhir adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Langkah terakhir dalam PBL adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang telah dilalui oleh siswa. Dalam tahap ini, baik guru maupun siswa merefleksikan langkah-langkah yang telah diambil, mengevaluasi efektivitas solusi yang ditemukan, serta mendiskusikan apa yang berhasil dan apa yang bisa diperbaiki di masa depan. Poin berikutnya adalah F, kelebihan kekurangan model pembelajaran berbasis masalah. Kelebihan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama adalah pembelajaran yang bermakna. PBL menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Dengan memfokuskan pada masalah nyata, siswa dapat mengaitkan pengetahuan yang mereka pelajari dengan situasi kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Salah satu tujuan utama PBL adalah untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Siswa dilatih Yang B adalah pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Salah satu tujuan utama PBL adalah untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Yang C adalah kemandirian dan tanggung jawab belajar. PBL mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri. Siswa diharapkan untuk mencari informasi secara aktif dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Yang berikutnya adalah kolaborasi dan keterampilan sosial. PBL seringkali dilakukan dalam kelompok kecil yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dan berinteraksi satu sama lain. Berikutnya adalah integrasi pengetahuan dan berbagai disiplin ilmu. Melalui PBL, siswa dapat mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah kompleks. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. PBL berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi, di mana siswa diajak untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Yang terakhir adalah peningkatan motivasi belajar. Dengan menghadapi tantangan nyata, siswa merasa lebih tertantang dan termotivasi untuk menemukan solusi. Poin berikutnya adalah kekurangan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama adalah waktu yang diperlukan. PBL seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Lalu, berikutnya adalah kesulitan dalam memfasilitasi pembelajaran. Tidak semua guru memiliki keterampilan atau pengalaman yang cukup untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis masalah secara efektif. Berikutnya adalah tantangan bagi siswa dengan gaya belajar berbeda. Siswa dengan gaya belajar yang lebih tradisional mungkin merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan pendekatan PBL yang lebih terbuka dan tidak terstruktur. Yang keempat adalah potensi kebingungan dalam proses belajar. Karena PBL melibatkan banyak langkah dan proses penyelidikan, ada risiko bahwa siswa dapat merasa bingung atau kehilangan arah jika tidak ada bimbingan yang cukup dari guru. Yang terakhir adalah kesulitan dalam penilaian. Menilai hasil belajar dalam konteks PBL bisa menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Penilaian harus mencakup berbagai aspek seperti keterampilan kolaboratif, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep yang semuanya sulit diukur dengan metode penilaian tradisional. Poin yang terakhir adalah contoh aplikasi model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika. Contohnya adalah pada topik sistem persamaan linear dua variabel atau SPLV.
Langkah pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Guru memberikan situasi nyata sebagai masalah yang harus dikerjakan oleh siswa. Contoh masalahnya adalah seorang pedagang menjual 50 kg beras jenis A dan 70 kg beras jenis B. Harga total kedua jenis beras tersebut adalah 1.400.000. Harga beras jenis A adalah 12.000 per kilo. Lebih murah dibandingkan harga beras jenis B. Berapakah harga per kilo masing-masing jenis beras? Tujuan pembelajaran. Siswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi atau eliminasi. Nah, yang B adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil, bisa 3-5 orang, untuk mendiskusikan masalah. Langkah-langkah diskusi yang pertama adalah identifikasi variabel yang akan digunakan. Misalnya X untuk harga beras jenis A dan Y untuk harga beras jenis B. Yang kedua, menentukan persamaan berdasarkan informasi dalam soal. Jadi didapatkan persamaan 1 adalah 50X tambah 70Y sama dengan 1.400.000. Persamaan 2 adalah X sama dengan Y kurang 12.000. Langkah berikutnya adalah memilih metode penyelesaian. Bisa substitusi atau eliminasi atau gabungan. Yang C adalah membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru memberikan bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan, tetapi tetap mendorong siswa untuk berpikir mandiri. Aktivitas siswa. Yang pertama, kelompok mencari cara terbaik untuk menyelesaikan SPDP. Yang kedua, menggunakan kalkulator atau alat bantu lain jika diperlukan. Yang ketiga, membahas hasil perhitungan bersama anggota kelompok. Poin yang D adalah mengembangkan penyajikan hasil kerja. Setiap kelompok mempresentasikan solusi mereka di depan kelas. Hasil yang diharapkan adalah harga beras jenis A atau X sama dengan 16.000 per kilo. Harga beras jenis B atau Y adalah 28.000 per kilo. Kelompok harus menjelaskan bagaimana mereka mendapatkan jawaban, termasuk langkah-langkah penyelesaian SPDP. Dan poin yang terakhir adalah analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Guru bersama siswa merefleksikan proses penyelesaian masalah, seperti pertanyaan refleksi. Contohnya adalah apakah semua kelompok mendapatkan jawaban yang sama, mengapa atau mengapa tidak. Berikutnya, apa kesulitan yang dialami selama menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir, bagaimana metode penyelesaian, substitusi atau eliminasi atau gabungan mempengaruhi cara berpikir kalian. Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.